Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga tetap sehat, terjaga, stamina strong untuk meraih masa depan. Karena hari ini kita akan membahas sebuah tema menarik dari mata kuliah kita, Pendidikan Kewarganegaraan, Penegakan Hukum dan HAM. Ya, suatu materi yang selalu bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari. Ayo kita lihat di layar. Ini adalah sebuah tema yang maksudnya? Sebuah tema yang menantang untuk masa depan saudara. Karena berbicara hukum dan HAM itu adalah hal yang sering diprotes dalam kehidupan sehari-hari saudara. Oh, melanggar hukum. Oh, melanggar HAM. Kalau melanggar hukum biasanya ya mudah dipahami. Oh, sebentar lagi dia kena hukuman. Dia masuk penjara. Dia kena ganti rugi dan macam sebagainya. Kalau terkait dengan HAM, oh dia melanggar HAM. Dia juga kena hukuman. Oke, kita pelajari satu persatu. Next, dalam halaman selanjutnya. Sebelumnya kita mereview dari pertemuan kemarin, ya tentang masa depan anak-anak saudara semuanya. Karena sebentar lagi saudara lulus. Meskipun dia 2-3 tahun lagi lah, 2 tahun lagi ya, atau 3 tahun lagi ya, lulus kan. Sesudah itu saudara menikah, insya Allah, dan selanjutnya mempunyai anak. Tetapi permasalahannya, sebagaimana pertemuan kemarin adalah, ketika mempunyai anak dengan pasangan saudara yang bukan asli Indonesia, dan selanjutnya saudara hidup di negara lain karena memang tuntutan pekerjaan ataupun tuntutan pasangan hidup saudara, akhirnya kemudian saudara mengenal bipatret atau apatret. Ya, kita sudah melahap pada pertemuan ke-5 kemarin. Selanjutnya, sekarang adalah penegakan hukum. Indonesia sebagai negara hukum diartikan bahwa semua penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Ya, seluruh hal yang ada di Indonesia itu yang paling tinggi adalah hukum. Kekuasaan, penguasa itu tidak ada apa-apanya. Taruhlah saudara sebagai anak pejabat misalkan pada saat ini, itu pasti masih dikalahkan dengan hukum. Apakah saudara, taruhlah yang paling kecil, saudara kecelakaan, kebetulan saudara adalah anak pejabat elit dari kepolisian atau pemerintahan, dan yang saudara tabrak itu meninggal dunia. Naudzubillah ya, semoga tidak terjadi. Ini hanya sebuah contoh. Ketika itu meninggal dunia dan yang bersangkutan atau keluarganya itu tidak memberikan ampun, agak sulit untuk memaafkan saudara. Loh Pak, saya kan pada waktu itu tidak sengaja. Loh Pak, saya pada waktu itu sebetulnya sudah pada jalan yang benar Pak. Tapi tiba-tiba dia nyerempet saya dan meninggal dunia. Pernyataan saudara itu perlu dibuktikan di bagaimana pengadilan memutuskan mana yang benar. Karena negara kita adalah negara hukum. Pak, anak saya, Pak, bapak saya itu loh Kapolres. Pak, bapak saya itu loh Komandan Kodim, komandan yang lebih tinggi lagi. Pak, bapak saya itu loh orang pejabat. Semuanya akan kalah dengan hukum. Intinya bahwa Indonesia adalah negara hukum, ukurannya semuanya adalah hukum. Karena ya, kita sebagai negara modern yang sudah menjadikan hukum sebagai
bagaimana pengaturan kehidupan keseharian. Jadi, kekuasaan itu tidak ada apa-apa. Pada saat ini ketika saudara melihat, Pak, sekarang penguasa atau kekuasaan kok hebat, Pak. Apakah hal itu bisa terulang pada kehidupan selanjutnya? Atau apakah hal itu pada saat ini tidak bisa diprotes? Dari sejarah, taruhlah misalkan Pak Harto. Pak Harto adalah salah satu presiden kita yang luar biasa dalam masanya. Tetapi pada titik tertentu, kekuasaannya itu dikalahkan dengan hukum. Presiden Soekarno juga begitu. Pak SBY yang luar biasa menjadi presiden. Meskipun dikritik dia sangat demokratis, tetapi ketika dia ada ketertarikan maju ketiga kali karena hukum memutuskan maksimal 2 periode, nggak bisa. Begitu juga pemerintahan Pak Jokowi. Kalau masih menggunakan regulasi maksimal 2 periode, maka seandainya ada kelebihan dari Pak Presiden Jokowi untuk maju ketiga, tidak bisa. Intinya, hukum adalah hal yang bisa mengatur segalanya. Kekuasaan itu di bawah hukum. Itu yang perlu dicamkan. Selanjutnya, dalam penegakan hukum itu Gustav Redbruch, seorang filosof Jerman, itu memastikan ada 3 hal yang diperhatikan. Hal ini tidak hanya berlaku pada kehidupan di Jerman, tetapi kehidupan seluruh negara yang menjadikan hukum sebagai panglimanya. Pertama, keadilan. Jadi, penegakan hukum itu yang diutamakan bukan dia anak siapa atau dia kekuatannya seperti apa, atau powernya seperti apa, tetapi yang pertama adalah keadilan. Selama saudara benar, yang diperjuangkan adalah benar, maka pada posisi menang. Meskipun saudara berhadapan dengan jenderal ataupun orang yang berpangkat ataupun orang yang lebih tinggi daripada saudara terkait dengan segala hal. Tapi kalau saudara benar, maka keadilan akan berpihak pada saudara. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, kemanfaatan. Penegakan hukum itu adalah apakah itu bermanfaat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bermanfaat kepada negara, bermanfaat terkait dengan kemajuan masa depan negara, masa depan masyarakat. Dan yang ketiga adalah tentang kepastian hukum. Penegakan hukum sangat terkait dengan kepastian hukum. Jadi, ada sebuah alat ukur terkait dengan penegakan hukum tersebut. Ada kepastian, tidak yang selalu menggantung. Ayo, pernah digantung kan? Atau menggantung kan? Hal itu kalau berbicara hukum, no. Jadi 3 hal ini kata Gustav itu adalah merupakan hal yang dipersyaratkan dalam penegakan hukum. Ya, ini menjadi referensi bagi para penegak hukum ya, pelaksana dari undang-undang. Penegak hukum itu bisa teman-teman kepolisian, kejaksaan, hakim, dan selanjutnya. Dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun mereka, di luar dari yang saya sebutkan 3 hal tadi, taruhlah elit pemerintah atau kelompok masyarakat lainnya, pasti menjadikannya. Jadi 3 hal ini menjadi referensi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, menjadi referensi bagi kehidupan penegakan hukum yang ada. Selanjutnya, kita para aparat yang menunaikan, yang menunaikan tugas, itu ada 2 hal yang selanjutnya kacamata hukum itu berlaku. Hukum material, hukum yang membuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan, dan hukuman yang berupa perintah dan larangan. Kita mengenal dengan KUH pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini hukum material, maksudnya pelaksanaan dari tugas negara hukum tadi. Yang kedua adalah secara hukum formal, hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjelaskan peraturan hukum material. Jadi, hukum material sama hukum formal itu saling berkesinambungan. Intinya bahwa di dalam pelaksanaan menunaikan tugas seorang penegak hukum, seorang pelaksana hukum itu harus memandang tentang hukum material dan hukum formal tersebut. Dipahami bahwa dalam sebuah negara itu pertama, pemerintah perlu melakukan upaya preventif terhadap semua hal yang berkaitan dengan hukum. Tidak malahan menjebak seseorang atau ayo kita arahkan dia untuk menjadi orang yang dimasukkan penjara, bukan. Preventif yang paling penting. Jadi hukum itu bukan ya untuk menghukum, karena tujuannya adalah tatanan sebuah negara, masyarakat itu berjalan baik. Maka seandainya tidak ada yang melanggar terkait dengan hal yang dilarang, maka bukan pemerintah tetapi perjalanan masyarakat, kehidupan masyarakat itu berjalan dengan baik. Salah satu hal yang menjadi password dan kunci itu adalah upaya melakukan preventif. Ayo kita ingatkan para penegak hukum itu sampai seberapa jauh preventif mereka. Jangan malahan mereka bangga dengan laporan melaksanakan sebuah tindakan hukum, memproses hukum. Padahal coba kita lihat, kita tengok mereka yang kena kasus hukum. Mereka nangis, merengek-rengek, anaknya tidak karuan, masa depan anak tidak jelas, pasangannya bahkan bercerai, keluarganya amburadul. Kewajiban kita semuanya, khususnya dikawal oleh pemerintah, itu adalah preventif. Sebaliknya, pemerintah harus menerapkan preventif ini. Yang kedua, Indonesia mempunyai Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, sama Komisi Yudisial. Kalau Mahkamah Agung, kita mengenal para hakim-hakim dan panitera yang ada di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai di Mahkamah Agung. Mereka menjalankan tugas untuk menegakkan sebagai hakim. Begitu juga di Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Intinya bahwa Indonesia mempunyai lembaga-lembaga yang hebat untuk menunaikan tugas pelaksanaan hukum tadi. Meskipun mungkin saudara bertanya, Pak, kok masih ada yang negatif ya? Masih ada yang bisa disogok ya? Korup ya? Ya, itu hal yang berbeda dan wajib kita evaluasi supaya on the track. Yang ketiga, Indonesia mempunyai perlindungan HAM yang mempunyai sejarah panjang. Hak asasi manusia. Wah, itu hakku. Itu di Indonesia mempunyai sejarah yang sangat panjang. Saudara, sangat perhatikan atau sangat dilindungi terkait dengan hak asasi saudara. Tidak mudah negara ataupun masyarakat, atau maksudnya kelompok lain, pribadi ataupun kelompok, itu akan menyinggung atau bahkan memberantas hak asasi manusia saudara. Selanjutnya kita berbicara HAM itu, dia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sesuai kodratnya yang melekat pada diri manusia, dan tanpa ini manusia tidak bisa hidup layak sebagai manusia. Ya, karena ini adalah hal yang sangat kodrati ya, maka ini adalah hal yang paling dasar. Setiap manusia punya HAM itu karena berdasarkan kodratnya dan melekat pada diri manusia. Seseorang tidak mungkin bisa hidup layak tanpa dia terbebaskan tentang hak asasi manusianya. Coba
penjelasan ini tidak disalahartikan. Karena sedikit-dikit ada orang, oh kamu melanggar HAM, yang sebetulnya itu digunakan sebagai alibi seseorang atau digunakan untuk menjatuhkan seseorang. Paham kan? Karena kadang-kadang seseorang itu dengan tema HAM, apalagi di dunia internasional, maka akan menjadi ancaman terhadap negara dan elit negara kita. Padahal sebetulnya ya dia memang adalah bermasalah. Dibawa bersama dengan kehadiran di masyarakat. Jadi hak asasi manusia itu selalu datang bersama masyarakat. Dia tidak mungkin individu hidup itu dengan HAM. Karena kalau hidup sendiri tanpa butuh HAM, karena ya dia sudah merdeka. Tapi ketika di tengah masyarakat, maka ada kalimat, ada hal yang dihadirkan dengan hak asasi manusia. Karena setiap manusia mempunyai hak asasi manusia juga, yang itu membatasi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Saudara tidak boleh menempeleng orang lain, karena kalau saudara ditempeleng itu rasanya sakit. Kalau orang lain itu merasa tidak sakit, nggak apa-apa kalau saudara menempeleng. Seperti saudara memberikan makanan kepada orang lain, itu boleh. Karena orang lain membutuhkan makanan. Tapi kalau saudara memberikan tempelengan, itu tidak boleh. Sama-sama ya. Sama memberi. Satunya memberi tempelengan, satu memberikan makanan. Tetapi memberikan tempelengan itu menjadikan seseorang sakit, tetapi memberikan makanan bisa menjadi manusia atau orang lain itu bisa hidup dan lebih bersemangat. Itu perbedaannya. Hak asasi manusia bersifat supralegal, artinya tidak tergantung kepada adanya suatu negara atau undang-undang dasar maupun kekuasaan pemerintah. Intinya hak asasi manusia itu tergantung pada individu, pada setiap manusia, dan itu seluruh masyarakat manusia yang ada di bumi relatif sama. Jadi negara tidak boleh memberikan batasan atau mengekang terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Meskipun negara adalah, ya dia mengatur, diperbolehkan mengatur, tetapi pengaturan itu tidak membatasi terhadap apa yang menjadi hak asasi manusia. Jadi negara, pemerintah, elit tidak boleh sekeenaknya sendiri untuk merenggut hak asasi manusia orang lain. Selanjutnya kita berbicara ciri pokok hak asasi manusia itu. Pertama, tidak perlu diberikan karena memang datang dari sendiri, berlaku untuk semua, tanpa ada pembatasan, tidak boleh dilanggar. Ini adalah 3 hal yang menjadi ciri pokok HAM. Tidak perlu diberikan itu siapapun memang sudah datang hak asasi manusia itu tanpa diminta, tanpa diberikan. Itu sudah hadir di setiap individu manusia. Karena sebagai konsekuensi logis dari seseorang individu hidup di tengah masyarakat. Jadi berangkatnya adalah sang individu itu tadi. Berlaku untuk semua tanpa ada pemisahan, pengekangan, pembatasan. Jadi, saudara dengan manusia lain, orang-orang lain itu mempunyai hak asasi manusia yang sama. Taruhlah terkait dengan hak asasi manusia saudara tentang untuk sekolah, tidak boleh ada yang membatasi. Pak, saya pengen kuliah di UNESA, kemudian ada, nggak boleh, nggak. Meskipun orang tua saudara, Pak, saya mau makan bakso itu, kemudian ada yang nggak boleh. Itu terkait dengan hak asasi yang tidak boleh dibatasi. Pak, saya mau mendapatkan beasiswa, silahkan. Lupa itu kok ada kelompok-kelompok, kata siapa? Ya mungkin sepintas saudara melihat kelompok-kelompok itu. Tetapi kalau saudara mempunyai kapasitas, kemampuan untuk mendapatkan beasiswa, taruhlah LPDP, itu mudah. Seseorang akan jatuh meskipun punya jejaring yang bagus ketika dalam proses ujian mendapatkan beasiswa, taruhlah LPDP, yang bersangkutan tidak bisa mengerjakan. Berbeda yang bisa mengerjakan. Meskipun ada yang menjegal, menghalangi,
dia akan lancar untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Tidak boleh dilanggar. Ya, berbicara hak asasi manusia itu secara pribadi atau orang lain itu tidak boleh melanggar karena akan menyakiti atau mengganggu orang lain. Karena ini berangkat dari setiap individu tadi. Jadi, ya biar berjalan semuanya. Negara posisinya adalah mengatur, bukan untuk membatasi. Kalau berbicara mengatur, maka bagaimana sesuatu yang menjadi hak itu bisa berjalan semuanya tanpa harus negara membatasinya. Sejarah perkembangan HAM itu sangat panjang, dimulai sejak perjanjian atau traktat dimasukkan dalam piagam PBB 1945, meski dimulai sejak abad 20. Jadi memang Indonesia Merdeka itu sudah ada embrio hadirnya HAM. Keberadaan Indonesia Merdeka itu kan, ya di situ juga kalau melihat atau membaca proklamasi kan terbebaskan dari penjajahan kan. Karena penjajahan itu adalah tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Peri keadilan dan peri kemanusiaan. Dia menjajah, menyudutkan, merampok kekayaan negara ataupun menindas. Itu yang tidak sesuai dengan ya hak asasi manusia itu tadi. Pada abad ke-13 perlindungan HAM di Inggris, yaitu pada tahun 1215, ditandatangani dengan Magna Carta oleh Raja John Lackland, diberikan kepada kaum bangsawan dan gereja. Jadi abad 13 itu di Inggris yang juga berbentuk kerajaan sudah ada embrio atau sejarah pertama terkait dengan Magna Carta yang dihubungkan dengan perlindungan hak asasi manusia. Coba kita tarik ke wilayah Indonesia. Abad ke-13 itu seperti apa? Sama kerajaan. Waktu itu kalau saudara melihat sejarah, maka di zaman kerajaan Majapahit. Apakah pada waktu itu ada Magna Carta, perlindungan HAM? Ya, di Indonesia relatif belum seperti yang ada di Inggris. Sama-sama kerajaan, tetapi berbeda suasana fenomenanya. Perlawanan rakyat Inggris terhadap Raja James II 1688 yang dikenal dengan Revolusi Berdarah, The Glorious Revolution, telah mendorong ditandatangani Undang-Undang Hak Asasi Manusia Bill of Rights oleh Raja William III pada 1689. Revolusi awal demokrasi Inggris atau Raja ke Parlemen dalam artian revolusi pada 1689 merupakan sebuah revolusi awal di Inggris, yaitu ada proses perubahan dari kekuasaan raja kepada parlemen. Bagus kan? Itu pada abad 16 memasuki 17. Di Indonesia 16-17 masih kita kerajaan, meskipun terjadi regenerasi atau pergantian kerajaan dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ke kerajaan-kerajaan Islam, tetapi sama, substansinya adalah kerajaan, bukan dari atau menggambarkan negara demokrasi. Di Prancis lahir revolusi untuk menghilangkan pemerintahan absolut, menjadi demokratis zaman filosof Thomas Hobbes, John Locke, dan Montesquieu. Pada waktu itu John Locke menampilkan life, hidup, kehidupan, liberty, kemerdekaan, dan estate, ya perumahan. Yang kalau berbicara Montesquieu, ya kita mengenal sangat trias politika, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu pada abad 16 yang menjadi referensi bagi banyak negara terkait dengan sejarah perkembangan HAM, perlawanan. Ya, perlawanan itu kan terhadap rezim penguasa itu memang agak berat ya. Pasti dikatakan kalau dalam bahasa sekarang itu adalah orang yang akan mengancam terhadap kehidupan negara, atau dia dikategorikan sebagai kelompok yang
Kalau reformis itu masih positif, revolusioner masih positif, tapi kalau dilabeli dia adalah pengkhianat negara atau dia adalah orang yang ingin merusak negara, maka itu menjadi masalah. Tetapi ingat, ketika hal itu sebuah kebenaran yang dihadirkan untuk negeri, maka sejarah akan mencatat. Pada waktu 1688, yaitu terjadi revolusi berdarah, pada waktu itu pasti relatif orang yang tampil untuk revolusi berdarah itu negatif. Tetapi dalam perkembangannya ada pergeseran evaluasi, apresiasi tentang revolusi berdarah tersebut. Jadi, saudara tidak usah takut ketika ada hak asasi manusia di Indonesia yang harus saudara perjuangkan. Suatu saat, meskipun sekarang mungkin mendapatkan label negatif, taruhlah ya semacam mengancam negara, maka dia urusannya dengan para penegak hukum dan sangat mungkin masuk penjara. Tapi suatu saat, ketika ada perubahan paradigma, menjadi pahlawan. Jadi, kalau saudara mengambil referensi para pahlawan kita, itu rata-rata adalah orang yang melawan terhadap para penjajah Belanda dan lainnya. Pada waktu itu dilabelin oleh kelompok penjajah sebagai orang atau kelompok yang mengancam. Tidak cukup mengancam ya, tapi boikot atau melawan atau tidak patuh terhadap penguasa. Tapi bagaimana sejarah? Selanjutnya sebuah mengatakan, oh luar biasa para pejuang founding fathers kita yang menjadikan sebuah negara merdeka tanpa ada singgungan HAM atau pelecehan HAM, selanjutnya bisa hadir. Itulah sebuah realitas yang sejarah itu bisa mengubah dari hal yang negatif pada saatnya bisa menjadi positif pada suatu hari ketika on the track. Kita lihat selanjutnya. Deklarasi Universal HAM, Hak Asasi Manusia, itu dilahirkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang dipimpin oleh Eleanor Roosevelt setelah bersidang 2 tahun, 14 Desember 1948. Panjang ya, 2 tahun untuk menampilkan sebuah hak asasi manusia. Diterima pada sidang umum PBB di Istana Elliott, Paris, sebagai Universal Declaration of Human Rights. Memuat 30 pasal, semua makhluk dilahirkan bebas dan sama dalam hal derajat dan hak-hak, memiliki segala hak dan kebebasan tanpa perbedaan apapun, baik ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, asal nasional, sosial, kekayaan, kelahiran, dan status apapun. Luar biasa tahun 48. Jadi, sebelumnya kita mengenal perbudakan di Indonesia, bukan di Indonesia sih, di Amerika atau di beberapa negara Eropa, begitu juga di Afrika, itu selanjutnya dihilangkan semuanya karena hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Waktu itu menjadi budak. Dalam perjalanan selanjutnya ada sebuah fenomena menarik. Di Amerika, seorang kulit hitam bisa menjadi presiden. Padahal waktu sejarah mereka adalah ya hamba, budak yang tidak mungkin menjadi presiden. Dia posisi adalah orang nomor sekian, tetapi pada saat ini dia bisa menjadi presiden. Luar biasa hak asasi manusia ini menjadi referensi tidak hanya pada kehidupan berbangsa dan bernegara, semua kehidupan. Jadi kalau saudara melanggar deklarasi universal HAM ini, maka berhadapan dengan semua negara. Meskipun saudara nanti menjadi pejabat, elit politik, ataupun elit birokrat, tetap salah. Karena apa? Bertentangan dengan apa yang menjadi dasar hak asasi manusia.
Sehingga sebelum saudara menjadi elit pejabat ataupun lainnya, saudara harus perhatian. Persis seperti pada pelajaran pertemuan kelima kemarin, sebelum saudara menikah, pastikan pasangan saudara adalah benar. Selanjutnya, kalau memang saudara memutuskan untuk menikah dengan orang luar negeri, taruhlah orang Amerika, Jepang, orang Korea atau Australia, dan hidup di negara, maksudnya di negara lain, tidak di Indonesia. Begitu juga suami atau pasangan saudara itu juga memutuskan meninggalkan negaranya, maka di situ kalau saudara tidak segera mencari solusi, sangat mungkin anak saudara bermasalah. Begitu juga, maksudnya masalah dengan bagaimana status kewarganegaraan. Begitu juga dengan deklarasi Universal HAM ini. Ketika saudara tidak perhatian terhadap apa yang menjadi bagian deklarasi ini, maka saudara akan bermasalah dengan kehidupan saudara. Maksudnya terkait dengan yang dihubungkan dengan hak asasi manusia. Pengaruh HAM terhadap masyarakat internasional bersama prinsip resiprositas versus tuntutan masyarakat. Ini dihubungkan dengan apa yang menjadi kebutuhan pribadi yang berlawanan dengan tuntutan masyarakat. Jadi, pengaruh HAM terhadap kehidupan masyarakat internasional, hal ini menjadi catatan. Intinya, jangan sampai melawan terhadap apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Kalau melawan, maka sangat berpengaruh terhadap perlawanan oleh yang lebih banyak lagi. Sekali lagi, meskipun saudara orang hebat pada waktu itu. Rakyat dan individu sebagai warga masyarakat internasional. Ya, jadi dipahami bahwa sebagai pada posisi pengaruh HAM terhadap masyarakat internasional, rakyat dan individu sebagai warga masyarakat internasional, bukan hanya dalam satu negara atau bahkan dalam satu keluarga. Itu yang saudara berbicara hak asasi manusia secara global. Selanjutnya, ada persamaan dalam hak dan kewajiban terkait dengan hak asasi manusia itu. Ini berlaku pada setiap manusia. Tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia. Iya, negara mempunyai tanggung jawab terhadap itu semuanya. Pelaksanaan HAM di Indonesia, ya kita mempunyai catatan yang panjang. Ada beberapa catatan yang negatif, tapi juga banyak yang positif terkait dengan pelaksanaan hak asasi manusia. Bahkan di Indonesia sekarang muncul yang namanya Komisi HAM, Komnas HAM, yang itu sangat berani terkait dengan memberi masukan terhadap negara. Dalam bahasa lain yang lebih kasar itu adalah memprotes terhadap berbagai kebijakan negara. Itu menjadi perhatian. Dan dalam pelaksanaan HAM ini, instrumen HAM di Indonesia itu banyak. Ya, penegak hukum, struktur sosial formal non formal. Intinya bahwa semuanya berpengaruh terkait dengan bagaimana seseorang, individu masyarakat itu atau tercover terkait dengan hak asasi manusianya. Ada yang kedua, keterkaitan dengan HAM dengan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45. Ya, semua yang ada di dalam Undang-Undang Dasar dan dalam Pancasila pasti memperjuangkan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, pelaksanaan HAM dan Undang-Undang Negara Indonesia 45, ya jelas sesuai dengan apa yang menjadi harapan, visi misi negara, paradigma negara untuk menjalankan HAM dan Undang-Undang Dasar tersebut. Kalau bertentangan, maka berlawanan atau melawan terhadap apa yang menjadi tuntutan rakyat secara umum. Sehingga meskipun saudara sekali lagi sebagai pejabat, maka akan berhadapan dengan banyak orang. Itulah kuliah pada hari ini. Kalau di akhir kami mengucapkan terima kasih. Saya menampilkan The Journal of Society and Media. Hak asasi manusia bisa dilihat di sana.
Begitu juga di berbagai konten YouTube saya. Semoga ada manfaat. Semoga saudara aman dari HAM. Maksudnya pelaksanakan hukum dan HAM yang ada di Indonesia tidak terjebak oleh berbagai hal yang sebetulnya sederhana tetapi akan menjadikan bahaya kepada saudara. Semoga ada manfaat. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.